Jadi ini tuh GSX 250R Sport Touring 2 silinder. Di knalpotnya 2. Jadi yang nggak keluar di Indonesia. Di Indonesia itu yang cuma 1 silinder. Tapi tenaganya sama 25 horsepower, 250 cc, pendinginnya liquid. Terus stangnya ini tinggi banget. Jadi Sport Touring ini tuh tinggi banget. Ada risernya satu lagi. Ini tuh semua dari pabriknya. Terus ini tuh panjang banget. Ini tuh lebih panjang dari ZX25R, lebih lebar dari ZX25R, dan juga ini itu lebih berat dari CBR 250RR yang 40 plus horsepower. Ini cuma 25, dan motor ini tuh berat banget. Mesinnya 250, punya Inazuma 2 silinder, 6 percepatan. Dan ini emang posisinya itu kotor banget karena ini tuh daily selama lebih dari 3 tahunan. Cuma diganti knalpot. Dan ini tuh dari pabrik itu runnya itu rich atau lebih banyak campuran bensin daripada udaranya. Dan kalau ditambah pakai knalpot beginian, itu tambah rich. Nah, ini cuma 6.500 rpm peak powernya. Redline itu di sekitar 9 sampai 10.000. Tapi jarang banget itu di 6.500 itu 23,3 Nm. Top speednya itu cuma 140. Jadi kayak GSX R 125 kalau di Jepang itu nggak ada yang 150 karena pembagian kelasnya itu beda. Jadi 125, 250, 400 sama 400 itu menengah. Jadi di atas 400 itu jadi satu semua. Klasifikasinya itu jadi satu. Jadi walaupun kalian punya 401 cc atau punya kayak Ducati 1098 cc, itu pajaknya itu semua sama, itu sekitar 700 ribuan atau 750 ribuan itu pajaknya ya. Kalau di Indonesia kan itu hampir 11 jutaan pajaknya doang. Ya, jadi pajak di Indonesia itu jauh banget lebih mahal dari di sini. Nah, ini tuh pajaknya 3.500 yen atau sekitar ya 370 ribuan lah. Nah, ini tuh mukanya menurut gue ini motor Suzuki paling ganteng setelah GSX 8R yang baru keluar. Dan gue udah ngomong sama dealernya itu, katanya itu boleh trade in, boleh diganti. Dan ini tuh gue mau ganti, cuma posisinya kayaknya lebih butuh motor yang lebih kecil, lebih ramping kayak KTM 390. Cuma ya itu 390 kan pajaknya lebih mahal, dan ini tuh pajaknya itu murah banget. Nah, ini tuh dari overall looknya itu emang bener-bener sport touring. Nah, kalau kita lihat ini kuncinya sama semua. Jadi GSX 250, GSX series itu baik yang GSX, GT, Hayabusa, semua kuncinya itu sama. Jadi semua kuncinya itu begini. Ya 250 cc ya suaranya kan emang gitu kan. Nah, ini gue bilang semuanya itu hampir jelek banget kecuali desain kan, karena desainnya itu emang menurut gue desain yang paling cantik. Jadi nggak kayak CBR yang kayak robot, nggak. Ini itu desainnya bener-bener cantik, timeless. Tapi secara performa, secara berat, secara dimensi ini tuh jelek banget. Nah, apa hal yang paling bagus dari motor ini?
adalah harganya. Jadi ini adalah motor 250 cc yang pakai fairing yang paling murah. Bahkan ini itu di Jepang harganya hampir sama kayak CBR 150 yang super hina, yang klotok. Itu yang parah banget lu. Mending naik Beat udah lah daripada si klotok kan. Nah ini jadi mirip banget harganya. Ini di harga 47, klotok itu di harga 44. Kalau di sini klotok yang paling tinggi itu 44, ini itu 47. Kalau ngurus sendiri ya. Dan ini emang yang paling murah, 250 cc yang paling murah. Nggak ada yang bisa ngalahin ini, karena ini itu juga dari 2017 sampai 2025 itu nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi video ini tuh terakhir perpisahan karena gue mau ganti ke 390 KTM karena yang lebih ringan, lebih ringkes, lebih kecil juga dari dimensinya ini dan punya 44 horsepower. Dan ya perpisahan.